Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengukuran kinerja sektor publik. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fatih Fauza NPM 027, Nuzul Destian Ramadhani NPM 076, dan saya sendiri Viranali Trisno Aji NPM 097. Di sini yang pertama ada pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Di sini sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward dan punishment system. Di sini pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud. Yang pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu dan memperbaiki kinerja pemerintah. Yang kedua, untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Selanjutnya di sini ada tujuan sistem pengukuran kinerja. Yang pertama ada untuk mengomunikasikan strategi secara lebih baik, strategi top down maupun bottom up. Yang kedua untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang, sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi. Yang ketiga untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah, serta memotivasi untuk mencapai goal congruence. Dan yang terakhir ada sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individu dan kemampuan kolektif yang rasional. Selanjutnya di sini ada manfaat pengukuran kinerja. Yang pertama ada memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Yang kedua ada memberi arah untuk mencapai target yang ditetapkan. Yang ketiga untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja, serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja. Yang keempat ada sebagai dasar untuk memberikan penghargaan atau reward dan hukuman atau punishment secara objektif atas pencapaian prestasi tertentu. Selanjutnya ada sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Yang keenam ada untuk membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. Yang ketujuh membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Dan yang terakhir ada memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Selanjutnya di sini ada informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Yang pertama ada informasi finansial. Di sini penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varian antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Di sini analisis varian secara garis besar berfokus pada yang A varians pendapatan dan yang B varians pengeluaran. Setelah dilakukan analisis varians, maka dilakukan identifikasi sumber penyebab terjadinya varians dengan menelusuri varians tersebut hingga level manajemen paling bawah. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui unit spesifik mana yang bertanggung jawab terhadap terjadinya varians tersebut. Kemudian yang kedua ada informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif yang banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah balance scorecard. Dengan balance scorecard, kinerja organisasi diukur tidak hanya berdasarkan aspek finansialnya saja, akan tetapi juga aspek non-finansial. Di sini aspek metode balance scorecard meliputi yang pertama ada perspektif finansial, yang kedua ada perspektif kepuasan pelanggan, yang ketiga ada perspektif efisiensi proses internal, dan yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.
Kemudian di sini ada variabel kunci. Variabel kunci sendiri adalah variabel yang mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi sebab kesuksesan organisasi. Suatu variabel kunci memiliki beberapa karakteristik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi. Yang kedua, sangat volatile dan dapat berubah dengan cepat. Yang ketiga, perubahannya tidak dapat diprediksi. Yang keempat, jika terjadi perubahan, perlu diambil tindakan segera. Dan yang kelima, variabel tersebut dapat diukur baik secara langsung maupun melalui ukuran. Selanjutnya di sini ada peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Untuk melakukan pengukuran kinerja, variabel kunci yang sudah teridentifikasi tersebut kemudian dikembangkan menjadi indikator kinerja untuk unit kerja yang bersangkutan. Untuk dapat diketahui tingkat capaian kinerja, indikator kinerja tersebut kemudian dibandingkan dengan target kinerja atau standar kinerja. Tahap terakhir adalah evaluasi kinerja yang hasilnya akan berupa feedback, reward, dan punishment kepada manajer pusat pertanggungjawaban. Kemudian faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengidentifikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Kemudian indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial, untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Kemudian selanjutnya ada pengembangan indikator kinerja. Di sini penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efektif dan efisien. Di sini indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda, tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Di sini penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut, yaitu yang pertama ada biaya pelayanan. Di sini indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit, misalnya biaya per unit pelayanan. Yang kedua ada penggunaan atau utilization. Di sini indikator penggunaan pada dasarnya membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan dengan permintaan publik. Kemudian yang ketiga ada kualitas dan standar pelayanan. Indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indikator yang paling sulit diukur karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subjektif. Penggunaan indikator kualitas dan standar pelayanan harus dilakukan secara hati-hati, karena kalau terlalu menekankan indikator ini justru menyebabkan kontraproduktif. Yang keempat ada cakupan pelayanan. Di sini indikator cakupan pelayanan perlu dipertimbangkan apabila terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mengisyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir ada kepuasan. Di sini indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jejak pendapat secara langsung. Bagi pemerintah daerah, metode jejaring aspirasi masyarakat dapat juga digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan. Namun demikian dapat juga digunakan indikator proksi, misalnya jumlah komplain. Di sini pembuatan indikator kinerja tersebut memerlukan kerjasama antara unit kerja lainnya. Organisasi pemerintah. Nah, kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Nah, bahkan ini juga untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan atau equity dan service coverage. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output, karena output yang dihasilkan tidak selalu beberapa output yang berwujud, akan tetapi lebih banyak berupa intangible output. Nah, di sini ada istilah ukuran kinerja. Pada dasarnya beberapa istilah, yaitu ada indikator kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung. Nah, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Lalu, yang selanjutnya ada
Mekanisme penentuan indikator kinerja membutuhkan yang pertama, sistem perencanaan dan pengendalian, yang kedua, spesifik teknis dan standarisasi, yang ketiga, kompetensi teknis dan profesionalisme, yang keempat, ada mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar, dan yang terakhir ada mekanisme sumber daya manusia. Yang pertama, sistem perencanaan dan pengendalian. Di sini merupakan meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas dan didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi. Lalu yang kedua ada spesifikasi teknis dan standarisasi. Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi teknis tersebut dijadikan sebagai standar penilaian. Dan yang ketiga ada kompetensi teknis dan profesionalisme. Di sini itu untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standarisasi yang ditetapkan, maka diperlukannya personel yang memiliki kompetensi teknis dan profesional dalam bekerja. Lalu yang keempat, mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Mekanisme ekonomi di sini terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhnya value for money. Yang kelima, yang terakhir adalah mekanisme sumber daya manusia. Mekanisme sumber daya manusia di sini pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk motivasinya. Staf untuk memperbaiki kinerja profesional dan organisasi. Nah, di sini ada peran indikator kinerja bagi pemerintah, yaitu yang pertama membantu memperjelas tujuan, yang kedua untuk mengevaluasi target atau final outcome yang dihasilkan, yang ketiga ada sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial, yang keempat memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan. Yang kelima untuk menentukan atau menunjukkan standar kinerja. Yang keenam untuk menunjukkan efektivitas. Yang ketujuh ada untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran. Dan yang terakhir adalah untuk menentukan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukannya penghematan biaya. Yang selanjutnya ada unit cost statistik. Permasalahan teknis yang dihadapi pada saat pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas atau value for money organisasi adalah bagaimana cara membandingkan input dan output untuk menghasilkan ukuran efisiensi yang memuaskan jika output yang dihasilkan tidak dapat dinilai dengan harga pasar. Nah, solusi di sini atas permasalahan tersebut adalah dengan cara membandingkan input finansial biaya dengan output non-finansial. Misalkan biaya unit atau unit cost statistik. Unit cost statistik di sini tersebut adalah digunakan sebagai benang merah untuk mengukur kinerja pekerja. Unit-unit kerja pemerintah diharapkan dapat menghasilkan sejumlah unit cost statistik yang spesifik untuk unit kerjanya. Nah, di sini ada unit cost statistik, yaitu yang pertama adalah untuk setiap pelayanan. Untuk setiap pelayanan di sini meliputi biaya pelayanan per 1.000 penduduk dan yang kedua tenaga kerja per 1.000 penduduk. Untuk pelayanan tertentu ditambah dengan ukuran lain. Misalnya pendidikan. Nah, pendidikan di sini meliputi rasio guru atau murid atau dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biaya per siswa. Yang ketiga, subsidi per siswa atau per mahasiswa per semester atau per tahun. Lalu yang selanjutnya ada jalan umum. Nah, di sini meliputi biaya pemeliharaan per kilometer atau panjang jalan. Yang kedua, biaya pemeliharaan per kilometer atau ukuran lain sepanjang jalan. Yang selanjutnya ada perumahan. Di sini meliputi biaya manajemen dan pemeliharaan per rumah. Dan yang kedua adalah biaya konstruksi per rumah. Dan yang terakhir ada angkutan kereta api. Di sini meliputi persentase keterlambatan waktu dari jadwal pemberangkatan. Yang kedua, persentase keterlambatan waktu sampai di tempat tujuan.
Yang ketiga, presentasi kereta api yang batal diberangkatkan. Dan yang terakhir, jumlah kecelakaan kereta api. Nah, ukuran-ukuran statistik di sini dapat digunakan oleh masyarakat pembaca anggaran dan laporan keuangan pemerintah yang bukan ahli di bidang manajemen keuangan publik sebagai dasar untuk menilai kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Indikator kinerja yang berbentuk unit cost statistik dapat digunakan untuk membandingkan kinerja unit lain yang sejenis. Yang selanjutnya di sini ada pengukuran value for money. Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparan, dan akuntansi publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis atau hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi atau berdaya guna dalam penggunaan sumber daya, dalam arti penggunaannya itu diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan. Lalu yang selanjutnya ada pengembangan indikator value for money. Peran indikator adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hal ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian program yang definitif. Indikator value for money dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, indikator alokasi biaya atau ekonomi dan efisiensi, dan yang kedua, indikator kualitas pelayanan efektivitas. Indikator kinerja harus dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Pihak internal tersebut dapat menggunakan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan secara efisiensi biaya. Lalu pihak eksternal dapat menggunakan indikator kinerja sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik. Berikut ada tiga pokok pembahasan indikator value for money, yaitu yang pertama ekonomi, yang kedua efisiensi, dan yang ketiga efektivitas. Nah, ekonomi di sini adalah hubungan antara pasar dan masukan. Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pemberian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga yang terbaik yang mungkin dan dimungkinkan. Lalu yang kedua ada efisiensi. Efisiensi di sini berhubungan erat dengan konsep produktivitas, output tertentu yang dicapai dengan sumber daya yang sangat rendah. Lalu yang ketiga ada efektivitas. Efektivitas di sini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas di sini merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Nah, di sini itu ada gambar itu tuh pengukuran value for money. Di sini dijelaskan bahwa ekonomi di sini membahas mengenai masukan atau input, efisiensi membahas masukan atau input dan keluaran output, dan efektivitas membahas mengenai keluaran atau output dan dampak outcome. Yang selanjutnya ada indikator efektivitas biaya. Di sini digunakan secara bersama-sama karena di suatu pihak mungkin pelaksanaannya sudah dilakukan secara ekonomis dan efisien, akan tetapi output yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jika suatu program aktivitas efektif dan efisien, maka program tersebut dapat dikatakan cost efektif. Dan indikator efektivitas biaya merupakan kombinasi informasi efisiensi dan efektivitas yang memberikan ukuran kinerja bottom line yang dalam sektor publik analog dengan pelayanan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Nuzul Desian Ramadhani, NPM 076. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah pengukuran value for money. Yang pertama yaitu pengukuran ekonomi. Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan
keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi di sini hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Nah, ekonomi merupakan ukuran relatif. Kemudian pertanyaan sehubungan dengan pengukuran ekonomi adalah yang pertama, apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan organisasi? Yang kedua, apakah biaya organisasi itu lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan? Kemudian yang terakhir, apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal? Nah, yang kedua yaitu pengukuran efisiensi. Efisiensi merupakan hal yang penting dari ketiga pokok bahasan value for money. Nah, efisiensi di sini diukur dengan rasio antara output dengan input. Jadi, semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Nah, jadi untuk menghitung efisiensi di sini adalah output dibagi dengan input. Nah, rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut, tetapi dalam bentuk relatif. Unit A adalah lebih efisien dibandingkan dengan unit B. Unit A lebih efisien tahun ini dibandingkan tahun lalu, seterusnya. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu bisa meningkatkan output pada tingkat input yang sama. Kemudian yang kedua, meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input. Yang ketiga, menurunkan input pada tingkatan output yang sama. Kemudian yang keempat, menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output. Nah, penyebut atau input sekunder seringkali diukur dalam bentuk satuan mata uang. Pembilang atau output dapat diukur baik dalam jumlah uang ataupun satuan fisik. Kemudian, dalam pengukuran kinerja value for money, efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu efisiensi alokasi. Kemudian yang kedua, efisiensi teknis atau manajerial. Nah, efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk memberdayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. Kemudian jika efisiensi teknis atau manajerial itu terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pengukuran efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi itu mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas itu tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan. Boleh jadi 2 kali lebih besar daripada yang dianggarkan. Nah, efektivitas hanya melihat apakah suatu program itu telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran outcome. Outcome adalah suatu dampak dari kejadian terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat. Sedangkan outcome itu mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan. Kemudian pengukuran outcome memiliki dua peran, yaitu peran retrospektif dan prospektif. Peran retrospektif di sini terkait dengan penilaian kinerja di masa lalu. Nah, sedangkan peran prospektif itu terkait dengan perencanaan kinerja yang akan datang, di masa yang akan datang. Nah, di sini ada elemen-elemen pengukuran kinerja VFM. Yang pertama itu ada nilai input dan input. Nah, ini masuk ke dalam kategori ekonomi. Kemudian selanjutnya ada fungsi produksi dan kapasitas. Di sini masuk ke dalam efisiensi 1. Kemudian ada throughput dan output. Di sini masuk ke dalam efisiensi 2. Kemudian di sini untuk output dan outcome di sini masuk ke dalam efektivitas. Kemudian yang terakhir ada distribusi manfaat. Nah, selanjutnya estimasi indikator kinerja. Suatu unit organisasi perlu melakukan estimasi untuk menentukan target kinerja yang ingin dicapai pada periode mendatang. Penentuan target tersebut didasarkan pada perkembangan cakupan pelayanan atau indikator kinerja. Estimasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu kinerja tahun lalu. Nah, kinerja unit tahun lalu dapat digunakan sebagai dasar
untuk mengestimasi indikator kinerja. Hal tersebut merupakan benchmark atau perbandingan bagi unit tersebut untuk melihat seberapa besar kinerja yang telah dilakukan. Alasan lainnya adalah karena terdapatnya time lag antara aktivitas yang telah digunakan dengan dampak outcome yang timbul dari aktivitas tersebut. Hal ini karena dampak dari aktivitas yang dilakukan dalam tahun ini dapat dirasakan beberapa tahun kemudian. Kemudian yang kedua, expert judgment. Nah, di sini digunakan karena kinerja tahun lalu akan sangat berpengaruh terhadap kinerja berikutnya. Teknik ini menggunakan pengetahuan dan pengalaman dalam mengestimasi indikator kinerja. Expert judgment biasanya digunakan untuk melakukan estimasi kinerja. Selain penggunanya yang sederhana dari segi biaya, juga tidak terlalu mahal. Namun demikian, kelemahannya adalah bahwa teknik ini sangat tergantung pada pandangan subjektif para pengambil keputusan. Di samping itu, dampak adanya pencapaian tujuan kinerja itu tidak secara otomatis dapat dikatakan bahwa unit tersebut itu mengalami peningkatan kinerja. Kadang keberhasilan suatu unit kerja akan mempengaruhi kinerja unit yang lain. Nah, yang nomor 3 yaitu ada tren. Tren ini digunakan untuk mengestimasi indikator kinerja karena adanya pengaruh waktu dalam pencapaian kinerja unit kerja. Di sini Y sama dengan A plus BT, di mana Y ini merupakan indikator kinerja, kemudian A merupakan indikator kinerja autonomus, kemudian T itu merupakan time lag. Yang keempat yaitu regresi. Nah, regresi di sini diukur dengan menggunakan rumus tersebut. Nah, dengan menggunakan rumus regresi sederhana dapat dilakukan estimasi kinerja unit kerja. Hal ini dilakukan untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen itu mampu mempengaruhi variabel dependen atau kinerja unit. Selanjutnya yaitu pertimbangan dalam membuat indikator kinerja. Langkah pertama dalam membuat indikator kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektivitas adalah memahami operasi dengan menganalisis kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. Secara garis besar, terdapat dua tindakan kebijakan, yaitu input dan proses yang mempunyai tujuan untuk mengatur alokasi sumber daya input untuk dikonversi menjadi output, menjadi salah satu atau beberapa proses konversi atau operasi. Nah, hasil kebijakan ada 3 jenis, yaitu ada keluaran atau output, kemudian ada akibat, itu tujuan fungsional, dan dampak atau outcome atau tujuan akhir, dan distribusi manfaat atau distribution of benefit. Keluaran yang diproduksi diharapkan akan memberikan sejumlah akibat dan dampak positif. Beberapa mungkin menghasilkan dampak juga yang negatif. Kemudian terhadap tujuan program. Pengaruh neto dari akibat dan dampak positif dan negatif tersebut adalah dinamakan outcome program. Nah, apabila ukuran numerik outcome tidak tersedia dan ukuran efektivitas suatu program itu tidak dapat dikuantifikasi dan tidak dapat ditentukan, maka perlu dikembangkan ukuran kinerja antara surrogate. Karena ukuran pengganti tersebut tidak dapat mengukur secara tepat pencapaian program, maka ukuran tersebut harus digunakan dengan hati-hati. Terlalu banyak perhatian terhadap ukuran pengganti tersebut dapat menyebabkan perilaku disfungsional pada manajer dan pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu ikhtisar. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja merupakan salah satu pengendalian organisasi karena diperkuat dengan adanya mekanisme reward dan punishment. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, memperbaiki pengalokasian sumber daya, dan pembuatan keputusan, serta untuk memfasilitasi terjadinya akuntabilitas publik. Inti pengukuran kinerja pemerintah adalah pengukuran value for money. Kinerja pemerintah harus diukur dari sisi input, output, dan outcome. Tujuan pengukuran value for money yaitu untuk mengukur tingkat keekonomisan dalam alokasi sumber daya, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan hasil yang maksimal, serta efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.